Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Ibu dosen dan teman-temanku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berdiskusi pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Karismatul Hidayah dan dua rekan saya yaitu Raini Nur Fauziah dan Gulib Satrioko. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema pendekatan pengembangan kurikulum. Dapat kita ketahui bahwasannya pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Untuk lebih detailnya akan kami paparkan dalam presentasi kita kali ini. Yang pertama yaitu pendekatan bidang studi atau subjek atau bidang ilmu. Pendekatan subjek akademik adalah pendekatan yang diharapkan agar peserta didik dapat menguasai semua pengetahuan yang ada di dalam kurikulum tersebut. Pendekatan ini menggunakan mata pelajaran sebagai organisasi kurikulum. Pengembangan kurikulum subjek akademik ini dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga titik dari pendekatan bidang ini ialah murid menguasai setiap mata pelajaran yang disajikan. Adapun salah satu ciri dari pendekatan kurikulum subjek akademik ini yaitu bertujuan memberi pengetahuan yang solid kepada peserta didik dengan menggunakan metode ekspositori dan inquiry, yang mana ide-ide ini diberikan guru kemudian dilaksanakan oleh siswa sampai mereka menguasainya. Yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi kepada tujuan. Pendekatan ini menempatkan rumusan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral, sebab tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Penyusunan kurikulum dengan orientasi berdasarkan tujuan ini prioritasnya yaitu penalaran pengetahuan. Dalam pendekatan ini, tujuan pendidikan itu dicantumkan terlebih dahulu, selanjutnya ditetapkan pokok-pokok dari bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar, yang semuanya itu diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Berdasarkan tujuan yang dirumuskan tersebut, kemudian disusun atau diterapkanlah bahan pelajaran yang meliputi pokok-pokok pembahasan sehingga akan lebih terarah ke depannya. Dari pendekatan ini terdapat kelebihan yang diantaranya yang pertama, tujuannya yaitu sudah jelas dan tegas, sehingga bahan, metode, dan jenis-jenis kegiatannya juga jelas dalam menetapkannya. Yang kedua, hasil penilaian dalam pendekatan ini terarah, sehingga dapat mampu membantu para pengembang kurikulum itu mengadakan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan yang sesuai, sehingga dapat menentukan tujuan dari pendidikan. Kiranya itu kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Laili Nur Fauziah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Poin C yaitu pendekatan dengan pola organisasi bahan. Pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan subjek mater kurikulum, korelat kurikulum, dan integrate kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan pola subjek mater kurikulum. Penekanannya pada berbagai mata pelajaran secara berpisah-pisah.
Lalu yang kedua, pendekatan pola korelat kurikulum. Pendekatan ini adalah pendekatan dengan pola pengelompokan beberapa mata pelajaran yang sering dan bisa secara dekat berhubungan. Yang ketiga yaitu pendekatan pola integrate kurikulum. Pendekatan ini didasarkan pada keseluruhan hal yang mempunyai arti tertentu. Selanjutnya yaitu poin D, pendekatan rekonstruksionalisme. Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial karena memfokuskan kurikulum dan menghadapkan peserta didik pada problematika yang dihadapi masyarakat. Dari pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial ini, nantinya dihadapkan peserta didik mempunyai tanggung jawab dalam masyarakat guna membantu pemerintah dalam perbaikan-perbaikan dalam masyarakatnya yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam pendekatan ini terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda, yaitu rekonstruksionalisme konservatif. Pendekatan ini menganjurkan agar pendidikan ditujukan terhadap peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat dengan mencari penyelesaian masalah yang paling mendesak dihadapi masyarakat. Yang kedua yaitu rekonstruksionalisme radikal. Pendekatan ini menganjurkan agar pendidik dalam lingkungan formal maupun non-formal mengabdikan diri demi tercapainya tatanan sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang lebih adil dan merata. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Pendekatan Pengembangan Kurikulum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan humanistik dan akuntabilitas. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah merupakan sesuatu cara yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu. Dalam pembelajaran, pendekatan humanistik dimaksudkan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh guru agar peserta didiknya mau untuk mengikuti kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Pendekatan pembelajaran dikatakan juga sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang mengarah pada proses pembelajaran yang dapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran yang mencakup teori tertentu. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan berpusat pada guru atau teacher centered approaches merupakan sebuah pendekatan yang berorientasi atau yang berpusat kepada guru dan peserta didik dan dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran. Dan pendekatan ini menempatkan guru sebagai sumber belajar yang dianggap serba tahu. Pendekatan ini menurunkan strategi pembelajaran langsung, yaitu direction instruction, dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua yaitu pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau student centered approaches, merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai objek dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah pendekatan akuntabilitas, yaitu adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi
publik pemerintahan atau lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislasi parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman yang mempunyai beberapa arti, antara lain hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang didapat dan dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban atau answerability yang dapat dipersalahkan, dan yang mempunyai ketidakbebasan, termasuk istilah yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya dalam tugas mengaudit laporan keuangan. Auditor dituntut untuk bekerja secara akuntabilitas yang tinggi secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya dan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.